Kesalahan dalam wudhu yang pertama yang banyak dilakukan adalah menggunakan air sebanyak-banyaknya. Ini salah. Dan itu dilarang, Pak. Iya. Karena Nabi SAW berwudhu itu hanya satu mud. Satu mud itu dua telapak tangan dewasa. Iya. Segini cukup. Ini kebanyakan ya. Ya. Tahu satu gelas aqua? Satu gelas itu tuh. Maka yang seperti itu cukup. Ya, untuk kita berwudu sebetulnya. Nabi bersabda kepada seorang sahabat apa? Iyyak wal israf fa in kunta fi nahrin jari. Jauhi oleh kami berlebih-lebihan walaupun kamu berwudu di sungai yang mengalir. Bayangkan di sungai aja nggak boleh. Ya, apalagi di keran dibuka sekuat-kuatnya. Ini tidak dibenarkan. Kesalahan yang kedua tidak tartib. Karena pendapat yang rajih bahwa tartib itu wajib. Ya. Yang rajih tertib dalam berwudu itu wajib. Kesalahan yang ketiga tidak bersungguh-sungguh mencuci anggota wudu sehingga mengakibatkan sebagian anggota wudu tidak tercuci. Maka yang seperti ini termasuk dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Wailun lil a'qabi minan nar." Neraka wail, celaka, tumit-tumit dari api neraka. Kadang ada orang, Pak, nyuci kaki, tumitnya nggak kena. Nah, ini bahaya. Rasulullah mengancam, celaka tumit-tumit dari api neraka. Iya. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki yang sedang sholat. Sementara di kakinya ada sebesar dirham tidak terkena apa? Air wudu. Maka Rasulullah memerintahkan dia untuk mengulangi wudu dan sholat. Berarti wudunya tidak sah. Karena itu hati-hati ya. Di dalam mencuci kita berusaha untuk apa? Betul-betul rata. Kesalahan yang keberapa? Yang keempat, was-was dalam wudu. Tahu nggak was-was? Was-was dalam wudu, contohnya ada orang yang wudu, cuci wajah, cuci tangan, usap rambut. Pas mau cuci kepala, tadi kayaknya tangan belum dicuci deh. Iya. Wudu lagi dari awal. Pas mau selesai, kayaknya tadi ada yang belum kena deh. Wudu lagi dari awal. Pas sudah selesai, mau pergi ke sholat, kayaknya kentut deh tadi. Balik lagi, wudu lagi. Setengah jam kayak gitu, Pak. Ada. Sampai ada seorang pemuda bilang, "Ustaz, tolong saya, Ustaz." "Kenapa?" "Saya kalau wudu sampai setengah jam lebih." La ilaha illallah. Ini was-was nih, Pak. Ini terkena penyakit apa? Was-was. Bahkan dulu di zaman Al-Qadhi Ibnu Aqil, ada orang yang berkata kata Ibnu Aqil apa? "Hai Qadhi, saya ini bingung. Saya nyebur buat mandi junub. Setelah selesai nyebur, saya merasa saya belum mandi. Gimana ya?" Saking beratnya was-was dia itu, Pak. Apa kata Qadhi Ibnu Aqil? "Kamu gak wajib sholat." Loh, kenapa begitu? Karena Rasulullah mengatakan diangkat pena dari 3 orang. Dari anak kecil sampai balik, dari orang tidur sampai bangun, dan dari orang gila sampai sadar. Dan kamu orang gila. Masa udah nyebur belum kerasa mandi gimana? Iya.
Itu cerita yang lucu.